Mertuaku siram sup panas ke wajahku karena aku menolak menggugurkan janinku. Bukannya membela, suamiku malah mengusirku yang sedang hamil tua ini demi wanita lain. Mereka lupa, semua kekayaan ini ada di bawah kendaliku. Kini kubekukan semua aset mereka, buat ibunya stroke menderita. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Aisyah. Selama 5 tahun terakhir, aku adalah definisi dari sebuah pengabdian yang sunyi. Aku adalah istri yang selalu bangun sebelum fajar menyapa, memastikan kopi Baskara berada pada suhu yang tepat, dan memastikan kemejanya licin tanpa satu kerutan pun. Aku adalah menantu yang menelan semua makian Ibu Widya seolah-olah itu adalah vitamin harian bagi kesabaranku. Kini, di usia kehamilanku yang menginjak 8 bulan, perutku yang membuncit seringkali terasa kencang. Bayi di dalam rahimku seolah ikut merasakan betapa sesaknya napas yang kuhirup di dalam rumah megah yang terasa seperti penjara berlapis emas ini. Rumah ini besar, sangat besar, namun tak ada satu sudut pun yang benar-benar terasa seperti rumah bagiku. Lantai marmer yang dingin di ruang makan ini memantulkan bayangan wajahku yang kusam. Aku baru saja selesai menyiapkan makan malam spesial karena Baskara berjanji akan pulang lebih awal. Ada sup ayam ginseng kesukaan Ibu Widya yang aromanya memenuhi ruangan. Aku menghias meja dengan bunga sedap malam segar, berharap suasana hati penghuni rumah ini akan sedikit melunak. Namun, ketika suara mesin mobil Baskara menderu di depan, jantungku justru berdegup kencang karena ketakutan, bukan karena kerinduan. Aku merapikan daster hamilku, mencoba tersenyum sehangat mungkin di depan pintu. Baskara masuk tanpa melihatku sama sekali. Wajahnya ditekuk, rahangnya mengeras, dan langkah kakinya menimbulkan suara berdentum yang mengancam. Di belakangnya, Ibu Widya berjalan dengan keanggunan yang dipaksakan, tas bermereknya berayun sombong di lengannya. Mereka langsung menuju meja makan tanpa sepatah kata pun untuk menyapaku. Aku mengekor dengan perlahan, menahan rasa nyeri di pinggang bawahku yang semakin menjadi. Aku duduk di kursi paling ujung, tempat yang selama ini menjadi wilayah kekuasaanku untuk melayani mereka tanpa perlu banyak bicara. Ibu Widya meraih sendok peraknya, mencicipi sup yang baru saja kutuangkan ke mangkuk porselennya. Baru satu sesapan, ia langsung membanting sendok itu hingga menimbulkan denting yang memekakkan telinga. Ia menatapku dengan mata yang penuh kebencian, seolah aku adalah kotoran yang tidak sengaja terbawa masuk ke dalam rumahnya yang suci. Aku menunduk, meremas jemariku di bawah meja, mencoba menguatkan hati yang mulai retak. Baskara hanya diam, sibuk dengan ponsel di tangannya, sama sekali tidak berniat menengahi ketegangan yang mulai membakar udara di sekitar kami. Aisyah, apa kau sengaja ingin membunuhku dengan rasa asin ini? Suara Ibu Widya melengking, memecah kesunyian malam. Aku tersentak, mencoba menjelaskan bahwa aku sudah mencicipinya berkali-kali dan rasanya sudah pas. Namun, belum sempat kata pertama keluar dari bibirku, Ibu Widya sudah berdiri. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tak terduga, ia meraih mangkuk sup yang masih mengepulkan uap panas itu. Dalam hitungan detik, cairan panas itu meluncur deras, menyiram punggung tanganku yang sedang bersandar di atas meja. Rasa perih yang luar biasa langsung menjalar, membuatku memekik tertahan sementara kulitku berubah kemerahan seketika. Air mataku jatuh tanpa bisa dibendung, bukan hanya karena rasa sakit secara fisik, tapi karena penghinaan yang begitu telanjang. Aku menatap Baskara, berharap ada secercah empati atau kemarahan sebagai seorang suami. Namun, apa yang kulihat justru lebih menyakitkan daripada sup panas tadi. Baskara hanya melirik sekilas ke arah tanganku yang mulai melepuh, lalu kembali menatap ponselnya dengan senyum tipis yang bukan ditujukan untukku. Ia sama sekali tidak peduli bahwa istrinya yang sedang hamil besar baru saja disakiti di depan matanya sendiri. Logika di kepalaku mulai berteriak bahwa ini bukanlah cinta, melainkan perbudakan yang dibalut dengan status pernikahan. Ibu Widya mendengus, duduk kembali seolah tidak terjadi apa-apa yang luar biasa. Ia menyuruhku membersihkan tumpahan sup itu sekarang juga. Dengan tangan yang gemetar dan air mata yang terus mengalir, aku meraih kain lap. Aku berlutut di bawah meja,
membersihkan sisa-sisa sup di lantai sementara perutku terasa sangat berat dan sesak. Di bawah sana, dalam kegelapan di bawah meja makan, aku menyadari satu hal yang selama ini aku abaikan. Kesabaranku bukanlah emas, melainkan kayu yang kini sudah habis dimakan rayap. Aku sudah cukup memberikan waktu bagi mereka untuk menghargaiku sebagai manusia, dan mereka telah membuang kesempatan itu dengan sangat angkuh. Saat aku berdiri kembali dengan susah payah, Baskara akhirnya meletakkan ponselnya. Ia menatapku, tapi tatapannya kosong. Tidak ada kasih sayang yang tersisa di sana. Ia kemudian mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas kerjanya dan melemparkannya ke atas meja yang masih basah. Aku melihat namaku tertulis di sana dengan cetakan komputer yang tegas. Firasatku mengatakan bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Rasa perih di tanganku tak lagi terasa karena rasa dingin mulai merayap naik dari ujung kakiku menuju jantung. Aku tahu, malam ini bukan lagi tentang sup yang asin, melainkan tentang akhir dari segala kepura-puraan yang kupelihara selama 5 tahun ini. Baskara berdehem, suaranya terdengar sangat asing di telingaku. Ia mengatakan bahwa ia sudah lelah dengan drama rumah tangga ini dan menuduhku sebagai beban yang menghambat kemajuannya. Di sampingnya, Ibu Widya tersenyum penuh kemenangan, seolah ini adalah momen yang sudah ia nantikan sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah ini. Aku hanya bisa berdiri diam, memegang perutku yang menegang, mencoba memberikan perlindungan bagi nyawa kecil di dalamnya yang tidak berdosa. Di dalam benakku, aku mulai mengingat kembali setiap angka, setiap dokumen, dan setiap aset yang diam-diam telah kupindahkan selama ini sebagai langkah antisipasi yang kini terbukti sangat diperlukan. Keheningan di ruang makan itu terasa sangat mencekam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seolah menghitung mundur sisa waktuku di sini. Aku menatap wajah suamiku dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku sampai mati di depan penghulu. Namun, yang kutemukan hanyalah sosok asing yang telah dibutakan oleh ambisi dan mungkin wanita lain. Tanganku yang melepuh mulai terasa berdenyut, seiring dengan tekad yang mulai membatu di dalam hati. Jika mereka menginginkan perang, maka aku akan memberikan kehancuran yang paling sunyi namun mematikan. Malam itu, aroma sup yang tumpah menyatu dengan bau pengkhianatan yang menyengat. Aku mengambil amplop itu dengan tangan yang gemetar, membukanya perlahan, dan membaca kata demi kata yang tertera di sana. Gugatan cerai. Mereka ingin aku pergi saat aku sedang berada di titik paling rentan secara fisik. Mereka pikir aku tidak punya tempat untuk kembali. Mereka pikir aku adalah domba yang bisa mereka sembelih kapan saja. Namun, mereka lupa bahwa selama 5 tahun ini, aku bukan hanya memasak dan mencuci, tapi aku adalah otak di balik setiap investasi yang membuat Baskara dikenal sebagai pengusaha sukses di kota ini. Ibu Widya kembali berucap, menyuruhku segera mengepak barang-barangku sebelum esok pagi. Ia berkata bahwa rumah ini hanya diperuntukkan bagi orang yang berkelas, bukan untuk wanita dari desa seperti aku. Aku hanya mengangguk pelan, menyimpan semua hinaan itu di dalam kotak memori yang akan kubuka saat waktunya tiba. Aku tidak akan membalas dengan teriakan, aku tidak akan memohon dengan bersimpuh di kaki mereka. Aku akan pergi dengan kepala tegak, membawa semua yang sebenarnya adalah milikku, dan meninggalkan mereka dalam cangkang kemewahan yang kosong tanpa fondasi apapun. Aku melangkah meninggalkan ruang makan dengan sisa kekuatan yang kumiliki. Setiap langkah terasa sangat berat, namun setiap langkah itu juga terasa seperti sebuah pembebasan. Di dalam kamar yang luas, aku tidak mencari baju atau perhiasan, melainkan mencari sebuah buku catatan kecil yang kusembunyikan di balik bingkai foto pernikahan kami. Buku itu berisi kode akses dan rincian aset yang bernilai ratusan miliar rupiah, yang semuanya terdaftar atas nama pribadiku. Mereka pikir aku adalah mangsa, padahal akulah pemegang kendali atas seluruh napas finansial keluarga ini. Fajar besok bukan hanya akan membawa hari baru bagi mereka, tapi juga akan menjadi awal dari kegelapan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suara hujan deras di luar sana seolah sedang menangisi nasibku yang sedang berada di titik terendah. Di dalam kamar yang selama 5 tahun ini menjadi saksi bisu pengabdianku, aku duduk di tepi ranjang dengan napas yang terasa pendek. Perutku yang besar ini terasa sangat kencang, seolah bayi di dalamnya pun ikut protes atas ketegangan yang terjadi. Tanganku yang melepuh akibat siraman sup tadi masih terasa sangat perih. Namun rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dokumen yang tergeletak di atas bantal.
Baskara benar-benar serius dengan ucapannya. Ia ingin aku pergi dari rumah ini malam ini juga, tanpa memedulikan badai yang sedang mengamuk di luar sana atau fakta bahwa aku bisa melahirkan kapan saja. Aku mendengar suara langkah kaki yang angkuh mendekati kamar. Pintu terbuka tanpa ketukan, menampakkan sosok Baskara yang sudah tidak lagi mengenakan dasi. Di belakangnya, Ibu Widya berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya memancarkan kepuasan yang luar biasa. Tidak ada raut penyesalan sedikit pun di wajah mereka. Bagiku, mereka bukan lagi keluarga, melainkan orang asing yang sangat berbahaya. Baskara menunjuk ke arah koper tua yang sudah kusiapkan di sudut ruangan. Ia menyuruhku untuk segera keluar karena ia tidak ingin wanita yang ia cintai melihat wajahku saat ia tiba di rumah ini. Kalimat itu seperti belati yang menusuk tepat di ulu hati, menghancurkan sisa-sisa harapan yang sempat terselip di sela luka. Wanita yang ia cintai. Jadi benar, sudah ada orang lain yang menggantikan posisiku bahkan sebelum aku benar-benar pergi. Aku berdiri dengan perlahan, memegang pinggiran lemari agar tidak jatuh. Aku tidak membawa banyak barang, hanya pakaian seadanya dan dokumen-dokumen penting yang sudah kupersiapkan sejak lama. Ibu Widya melangkah maju, lalu dengan kasarnya merampas tas kecil yang kugenggam. Ia menggeledahnya seolah aku adalah seorang pencuri yang hendak membawa lari harta karunnya. Ia mendengus saat hanya menemukan buku catatan kecil dan beberapa perlengkapan bayi yang baru kubeli minggu lalu. Dengan jijik, ia melempar kembali tas itu ke arahku hingga isinya berhamburan di lantai. Aku berlutut untuk memunguti barang-barangku, satu persatu. Setiap gerakan terasa sangat menyiksa karena beban di perutku. Baskara hanya berdiri mematung, melihat istrinya yang sedang hamil tua merangkak di lantai untuk mengambil baju bayi yang kini basah terkena air mata. Ia tidak mengulurkan tangan, ia tidak menawarkan bantuan. Ia justru melihat jam tangannya dan berkata bahwa taksi yang ia pesan sudah menunggu di depan gerbang. Ia memberiku waktu 10 menit atau ia akan menyuruh satpam untuk menyeret aku keluar. Kekejamannya sudah melampaui batas kewarasan manusia normal. Aku menutup mata sejenak, mengambil napas dalam, dan mencoba menenangkan detak jantung bayiku yang terasa semakin cepat. Saat aku berjalan menyusuri koridor rumah menuju pintu depan, aku melihat seorang wanita muda berdiri di ruang tamu. Ia memakai gaun merah yang sangat kontras dengan suasana hatiku yang kelabu. Wajahnya cantik namun memiliki sorot mata yang penuh ambisi. Dialah Maya, wanita yang disebut Baskara sebagai cinta sejatinya. Maya menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan senyum meremehkan. Ia melangkah mendekat, lalu dengan berani mengelus perut buncitku sambil berbisik bahwa aku tidak perlu khawatir karena ia akan menjaga Baskara dengan sangat baik. Aku menarik diri dengan jijik, merasa mual melihat kemunafikan yang terpampang nyata di depanku. Ibu Widya tertawa kecil melihat interaksi itu. Ia memuji Maya sebagai calon menantu idaman yang jauh lebih pantas berada di rumah ini dibandingkan denganku. Aku terus berjalan, tidak menghiraukan suara-suara sumbang di belakangku. Saat aku menginjakkan kaki di teras, angin dingin langsung menusuk pori-pori kulitku. Hujan turun sangat lebat, menciptakan tirai air yang menghalangi pandangan. Baskara mengikuti dari belakang, hanya untuk memastikan aku benar-benar keluar dari gerbang rumahnya. Ia menutup pintu besar itu dengan dentuman keras, meninggalkan aku di tengah kegelapan malam yang mencekam. Aku berdiri terpaku di depan gerbang yang kini terkunci rapat, tempat yang dulu kusebut sebagai rumah kini telah menjadi benteng musuh. Aku menyeret koperku menuju taksi yang sudah menunggu. Sopir taksi itu menatapku dengan iba. Mungkin ia bertanya-tanya mengapa seorang wanita hamil tua dibiarkan pergi sendirian di tengah badai seperti ini. Aku meminta sopir itu untuk membawaku ke sebuah alamat di pinggiran kota, sebuah wilayah yang tidak pernah diketahui oleh Baskara atau ibunya. Sepanjang perjalanan, aku hanya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang buram karena air hujan. Tanganku mengelus perut, berjanji pada nyawa yang ada di dalam sana bahwa kami akan baik-baik saja. Aku bukan lagi Aisyah yang lemah, aku adalah ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi masa depan anakku. Di dalam tas yang sempat dibuang oleh Ibu Widya, tersimpan sebuah kartu akses digital yang sangat berharga. Kartu itu adalah kunci menuju sebuah apartemen mewah yang kubeli 3 tahun lalu menggunakan nama gadisku. Baskara selalu menganggapku bodoh dalam urusan keuangan. Ia pikir aku hanya tahu cara menghabiskan uang belanja yang ia berikan. Padahal, akulah yang mengelola aliran dana perusahaannya, menyisihkan sebagian kecil namun konsisten untuk membangun benteng pertahananku sendiri. Ia terlalu sombong untuk memeriksa detail laporan keuangan yang kusajikan setiap bulan. Ia terlalu percaya diri bahwa aku tidak akan pernah berani meninggalkannya.
Itulah kesalahan terbesarnya yang akan ia sesali seumur hidup. Taksi berhenti di depan sebuah gedung apartemen dengan pengamanan yang sangat ketat. Aku turun dengan susah payah, membiarkan tubuhku sedikit basah kuyup karena hujan yang belum juga reda. Saat memasuki lobi, petugas keamanan segera menghampiri dan membantuku membawa koper. Mereka mengenalku sebagai pemilik salah satu unit paling luas di lantai paling atas. Di sini, aku adalah Nyonya Aisyah yang dihormati, bukan pelayan tanpa bayaran seperti di rumah Baskara. Aku memasuki lift, melihat pantulan diriku di cermin. Wajahku pucat, rambutku berantakan, dan mataku merah karena tangis. Namun, di balik itu semua, ada binar api yang mulai menyala di mataku. Sesampainya di dalam apartemen, aku langsung menuju ruang kerja yang sudah kusiapkan sejak lama. Aku menyalakan komputer, membuka beberapa akun bank rahasia, dan melihat deretan angka yang jumlahnya sangat fantastis. 10 miliar rupiah adalah jumlah yang kecil dibandingkan dengan total aset yang sebenarnya bisa kukendalikan. Baskara tidak tahu bahwa hampir semua sertifikat tanah dan bangunan kantor pusat perusahaannya atas namaku sebagai penjamin utama. Esok pagi, saat ia bangun dengan perasaan menang karena berhasil mengusirku, ia akan mendapati bahwa semua akses keuangannya telah dibekukan. Ia akan sadar bahwa ia telah mengusir satu-satunya orang yang memegang kunci kekayaannya. Aku mengganti bajuku dengan pakaian yang kering dan hangat. Aku merebahkan diri di sofa, merasakan keheningan yang sangat berbeda dengan tekanan di rumah tadi. Rasa sakit di tanganku mulai mereda setelah kuberi salep, namun ingatan tentang siraman sup itu tetap membekas sebagai pengingat akan dendam yang harus kutuntaskan. Aku tidak akan menghancurkan mereka dengan kekerasan, aku akan menghancurkan mereka dengan cara yang paling mereka takuti, kemiskinan. Mereka mencintai harta lebih dari apapun, maka aku akan mengambil harta itu hingga mereka tidak punya apapun lagi untuk dibanggakan. Malam ini aku akan beristirahat, mengumpulkan kekuatan untuk memulai serangan pertama yang akan mengguncang dunia mereka. Bayiku menendang pelan, seolah memberikan dukungan atas keputusan yang kuambil. Aku tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Pengusiran ini bukanlah akhir dari hidupku, melainkan awal dari kebebasanku. Baskara, Ibu Widya, dan Maya pikir mereka telah memenangkan permainan ini, padahal mereka bahkan belum menyadari bahwa papan catur itu adalah milikku. Aku akan memastikan bahwa setiap tetes air mata yang jatuh malam ini akan dibayar dengan keruntuhan imperium yang mereka banggakan. Tidurlah yang nyenyak, Baskara, karena esok hari adalah awal dari musim dingin panjang yang tidak akan pernah berakhir bagimu dan ibumu. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden apartemen, menerangi ruangan yang jauh lebih tenang dibandingkan rumah penuh caci maki yang kutinggalkan semalam. Aku terbangun dengan rasa kaku di sekujur tubuh, namun pikiran yang sangat jernih. Perutku masih terasa berat, tetapi kontraksi palsu yang menyerang semalam syukurlah sudah mereda. Aku melangkah menuju dapur kecil yang modern, menyeduh teh hangat, dan menatap pemandangan kota dari lantai 20. Di luar sana, orang-orang memulai hari mereka dengan rutinitas biasa, tidak tahu bahwa di dalam ruangan ini, seorang wanita yang baru saja dibuang sedang menyusun rencana untuk meruntuhkan sebuah dinasti bisnis. Aku menarik napas dalam, membiarkan aroma teh menenangkan sarafku sebelum aku membuka laptop yang sejak semalam sudah berada dalam mode siaga. Layar komputer menyala, menampilkan antarmuka sistem manajemen keuangan yang selama ini ku kelola untuk perusahaan Baskara. Selama 5 tahun ini, Baskara terlalu sibuk dengan egonya dan terlalu malas untuk memeriksa detail administrasi. Ia hanya ingin tahu bahwa saldo rekeningnya selalu bertambah, tanpa pernah bertanya bagaimana sistem itu bekerja. Ia menganggapku sebagai istri rumahan yang hanya bisa menghabiskan waktu dengan daster, padahal akulah yang menyusun struktur kepemilikan saham agar perusahaan itu tetap stabil saat badai ekonomi melanda. Namun, struktur yang kubangun untuk melindunginya kini akan kugunakan untuk menjeratnya. Tanganku yang masih terbalut perban tipis akibat luka bakar sup semalam mulai menari di atas papan ketik, memasukkan serangkaian kode akses yang hanya diketahui olehku. Langkah pertama adalah memutus aliran oksigen finansial mereka. Aku mulai dengan memindahkan otoritas tanda tangan digital pada rekening utama vendor. Selama ini, Baskara menggunakan skema kuasa direksi yang secara hukum melekat pada namaku sebagai komisaris utama yang sah secara administratif. Meski di depan orang-orang ia menyebut dirinya sebagai pemilik tunggal. Dengan beberapa klik yang presisi, aku mengganti semua nomor verifikasi ke perangkat yang kini ada di genggamanku. Satu persatu,
Kartu kredit korporat yang dibawa Baskara dan Ibu Widya mulai kumasukkan ke dalam daftar blokir sementara dengan alasan keamanan. Aku bisa membayangkan wajah Ibu Widya saat ia mencoba membayar tas bermerek atau perawatan salon mahalnya nanti siang dan mendapati kartunya ditolak mentah-mentah oleh mesin. Selanjutnya, aku beralih ke aset properti. Rumah megah yang mereka tempati saat ini, yang mereka sebut sebagai istana keluarga, sebenarnya adalah aset yang diagunkan atas nama perusahaan yang direkturnya adalah aku sendiri. Secara hukum, aku memiliki hak untuk melakukan audit internal dan membekukan penggunaan aset jika terjadi ketidaksesuaian manajemen. Aku mengetikkan surat instruksi resmi kepada bank untuk menangguhkan semua fasilitas kredit yang menggunakan sertifikat rumah itu sebagai jaminan. Aku tidak akan langsung mengusir mereka. Itu terlalu mudah. Aku ingin mereka tetap di sana, merasakan bagaimana rasanya tinggal di sebuah istana yang lampu dan airnya bisa kupadamkan kapan saja hanya dengan satu perintah dari ponselku. Saat sedang asyik bekerja, ponselku bergetar hebat di atas meja. Nama Baskara muncul di layar. Aku membiarkannya berdering hingga 3 kali sebelum akhirnya mengangkatnya. Suara Baskara terdengar menggelegar, penuh amarah yang meluap-luap. Ia berteriak menanyakan mengapa kartu kreditnya tidak bisa digunakan saat ia ingin membelikan Maya sarapan di hotel mewah. Ia memaki, menuduhku melakukan sabotase dan mengancam akan melaporkanku ke polisi. Aku hanya mendengarkan dengan tenang, tanpa mengeluarkan satu kata pun. Setelah ia kehabisan napas karena amarahnya, aku hanya menjawab dengan suara yang sangat rendah bahwa itu hanyalah awal dari prosedur perceraian yang ia inginkan. Aku langsung mematikan sambungan telepon sebelum ia sempat membalas. Rasa puas yang aneh merayap di hatiku. Ini bukan sekadar tentang uang, ini tentang martabat yang mereka injak-injak saat aku sedang mengandung buah hati kami. Aku bangkit dari kursi kerja, berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Aku melihat pantulan diriku yang mengenakan kemeja longgar putih. Wajahku tak lagi pucat seperti semalam. Ada rona kemerahan yang muncul karena semangat baru. Aku mengelus perutku, membisikkan kata-kata penguatan untuk anakku bahwa kita tidak akan pernah kelaparan, dan kita tidak akan pernah membiarkan orang lain merendahkan kita lagi. Aku adalah Aisyah, wanita yang mereka remehkan sebagai pengabdi tanpa suara, dan sekarang mereka akan belajar bahwa suara yang paling diam adalah suara yang paling mematikan. Aku kembali ke meja kerja untuk memeriksa satu dokumen yang paling krusial. Surat kepemilikan lahan pabrik utama yang menjadi sumber pendapatan terbesar Baskara. Lahan itu adalah warisan dari ayahku yang secara sukarela kupinjamkan untuk usahanya di awal pernikahan kami. Dalam perjanjian legal yang kubuat dulu, ada klausul yang menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan hukum dalam rumah tangga, lahan tersebut secara otomatis kembali ke bawah kendali penuh pemilik aslinya tanpa syarat. Aku mencetak dokumen itu, melampirkannya dalam surat resmi yang dikirimkan ke bagian hukum perusahaan. Hari ini, Baskara akan menerima kejutan bahwa pabrik kebanggaannya berdiri di atas tanah yang secara legal bukan lagi miliknya untuk dikelola. Tak lama kemudian, giliran Ibu Widya yang mencoba menghubungi. Aku sengaja tidak mengangkatnya, namun ia mengirimkan pesan suara yang berisi makian panjang. Ia menyebutku wanita tak tahu diri dan mengancam akan mendatangi orang tuaku untuk mempermalukan aku. Aku hanya tersenyum getir. Orang tuaku sudah tiada sejak 2 tahun lalu, dan mereka meninggalkan aku dengan kecerdasan serta aset yang tidak pernah kukeluarkan di depan keluarga Baskara karena aku ingin mencintai mereka dengan tulus, bukan karena harta. Kini, ketulusan itu sudah mati disiram sup panas semalam. Aku menyimpan pesan suara itu sebagai bukti tambahan untuk tindakan perundungan dan kekerasan dalam rumah tangga yang akan kulaporkan nanti. Siang itu, aku memesan makanan sehat melalui layanan pesan antar. Sambil menunggu, aku mulai merinci langkah untuk minggu depan. Aku perlu menyewa pengacara terbaik, bukan hanya untuk urusan cerai, tapi untuk memastikan setiap aset yang pernah kusentuh kembali ke tanganku dalam kondisi bersih. Aku juga mulai mencari informasi tentang Maya. Aku tidak percaya wanita semuda dan seambisius itu mencintai Baskara yang keras kepala tanpa ada maksud tersembunyi. Dari beberapa riwayat pencarian yang pernah kutelusuri di laptop kantor Baskara bulan lalu, aku menemukan jejak-jejak komunikasi dengan kompetitor bisnis utama kami. Ada sesuatu yang tidak beres, dan aku akan memastikan Maya jatuh bersamaan dengan hancurnya ego Baskara. Saat sore menjelang, sebuah kiriman paket tiba di depan pintu apartemenku. Itu adalah berkas-berkas dari notaris yang sudah kupesan sejak minggu lalu. Bahkan sebelum pengusiran itu terjadi, aku memang sudah mencium bau pengkhianatan sejak Baskara mulai sering pulang larut malam dan bersikap dingin.
Berkas itu berisi pernyataan pengalihan hak asuh anak secara sepihak yang sudah ditandatangani oleh saksi-saksi kunci mengenai perlakuan buruk keluarga Baskara terhadapku selama kehamilan. Aku sudah menyiapkan segalanya dengan sangat rapi. Aku adalah pemain catur yang sudah memprediksi langkah lawan 10 langkah ke depan, sementara mereka masih sibuk merayakan kemenangan semu di atas papan yang sudah retak. Aku berdiri di balkon saat senja mulai menyapa, melihat lampu-lampu jalanan mulai menyala satu persatu. Di suatu tempat di kota ini, Baskara mungkin sedang kebingungan menghadapi staf keuangannya yang melaporkan pemblokiran massal. Di sudut lain, Ibu Widya mungkin sedang meradang karena tidak bisa memamerkan kekayaannya di depan teman-teman sosialitanya. Dan di sini, aku merasa sangat merdeka. Rasa perih di tanganku masih ada sebagai pengingat, namun hatiku sudah mulai pulih. Aku tahu jalan di depan masih panjang dan penuh dengan hambatan hukum, tapi aku tidak takut. Aku memiliki sumber daya, aku memiliki kebenaran, dan yang paling penting, aku memiliki alasan terkuat untuk berjuang. Bayi di dalam kandunganku. Malam kedua di tempat baru ini terasa jauh lebih hangat. Aku merapikan tempat tidur, menyiapkan pakaian bayi yang akan kugunakan bulan depan, dan berdoa agar diberikan kesehatan hingga waktu persalinan tiba. Aku mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan menyelimuti, namun pikiranku tetap terang benderang dengan strategi-strategi baru. Mereka pikir mereka telah membuang sampah, namun mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja melepaskan naga yang selama ini tertidur demi menjaga keharmonisan semu. Besok, serangan gelombang kedua akan dimulai, dan aku akan memastikan Baskara merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu kedipan mata saja. Tidurlah yang nyenyak, karena mulai esok, ketenangan akan menjadi kemewahan yang tidak sanggup kalian beli. Pagi hari ketiga dimulai dengan sebuah ketenangan yang mematikan. Aku duduk di depan meja kerja kayu jati yang dingin, memandangi layar monitor yang kini menampilkan grafik pergerakan arus kas perusahaan Baskara. Seperti yang sudah kuprediksi, terjadi kepanikan massal di kantor pusat. Beberapa orang kepercayaan di divisi keuangan, yang selama ini lebih loyal kepadaku daripada kepada Baskara, mengirimkan pesan singkat mengenai kekacauan yang terjadi. Baskara datang ke kantor dengan wajah merah padam, berteriak pada semua orang karena akun bank operasional tidak bisa diakses. Ia tidak sadar bahwa aku telah menanamkan sistem keamanan berlapis yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari dan kode enkripsi yang kini hanya ada pada perangkat pribadiku. Aku menyesap susu hangat perlahan, menikmati setiap detik kehancuran reputasi yang mulai ia bangun dengan kebohongan. Selama ini, Baskara dikenal sebagai pengusaha muda jenius, padahal akulah yang begadang setiap malam untuk merapikan laporan pajaknya agar tidak bermasalah dengan hukum. Aku yang menegosiasikan kontrak-kontrak besar dengan para vendor saat ia sedang asyik bermain golf atau bersenang-senang dengan teman-temannya. Kini, tanpa kehadiranku di balik layar, semua sistem itu hanyalah mesin kosong yang tidak berfungsi. Baskara hanyalah seorang sopir yang kehilangan kunci mobilnya di tengah jalan raya yang sangat padat. Tanganku yang masih dibalut kain kasa kini mulai sibuk membuka berkas digital mengenai kepemilikan saham di anak perusahaan properti mereka. Di sana tertera dengan jelas bahwa kepemilikan Baskara hanya berjumlah 40%, sedangkan 60% sisanya adalah milik sebuah perusahaan cangkang yang aku dirikan 4 tahun lalu. Perusahaan cangkang itu memiliki nama yang sangat manis, yaitu nama mendiang ibuku. Baskara tidak pernah curiga ketika aku menyarankannya untuk bermitra dengan perusahaan tersebut guna menghindari pajak progresif. Sekarang, jebakan yang kubangun dengan penuh kesabaran itu sudah mengatup rapat, mengunci semua langkah hukum yang mungkin ia ambil untuk melawanku. Ponselku kembali bergetar di atas meja. Kali ini bukan panggilan suara, melainkan rentetan pesan singkat yang penuh dengan kata-kata kasar. Baskara mengancam akan melaporkan aku ke polisi dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan. Aku hanya tersenyum tipis membaca ancaman tersebut. Ia lupa bahwa sebagai istri sah dan komisaris yang tercatat secara hukum, aku memiliki wewenang penuh untuk melakukan pembekuan aset jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dan aku memiliki bukti yang sangat kuat. Mutasi rekening selama 1 tahun terakhir yang menunjukkan aliran dana ratusan juta rupiah untuk membiayai apartemen mewah Maya dan tas-tas koleksi Ibu Widya yang dibeli menggunakan uang operasional kantor. Aku mulai mengetik draft surel yang akan kukirimkan kepada seluruh jajaran direksi dan pemegang saham minoritas. Dalam surel tersebut, aku melampirkan bukti-bukti penyelewengan dana yang dilakukan oleh Baskara. Aku bertindak seolah-olah sebagai komisaris yang sedang menjalankan tugas audit demi menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Ini adalah langkah catur yang sangat bersih. Aku tidak menyerangnya sebagai istri yang sakit hati,
melainkan sebagai profesional yang melindungi aset pemangku kepentingan. Dengan cara ini, Baskara tidak akan memiliki dukungan dari siapapun di kantornya sendiri. Ia akan dikucilkan oleh rekan bisnisnya yang selama ini sangat menghargai integritas. Di tengah kesibukanku, aku merasakan gerakan yang sangat kuat dari dalam perut. Seolah-olah bayi ini tahu bahwa ibunya sedang berjuang untuk masa depan mereka. Aku berhenti sejenak, mengelus perutku, dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantung yang mulai berpacu. Aku tidak boleh stres berlebihan, karena kesehatan bayi ini adalah prioritas utama. Namun, rasa sakit yang diberikan Ibu Widya dan Baskara semalam justru menjadi bahan bakar energi yang tak ada habisnya. Luka bakar di tanganku mungkin akan meninggalkan bekas, namun bekas itu akan menjadi pengingat abadi bahwa aku pernah dihina begitu rendah sebelum akhirnya aku bangkit dan menguasai keadaan. Sekitar pukul 11 siang, pengacaraku, Bapak Surya, datang berkunjung ke apartemen. Beliau adalah pria tua yang sangat bijaksana dan merupakan sahabat karib mendiang ayahku. Beliau membawakan tumpukan dokumen yang perlu kutandatangani. Saat melihat tanganku yang dibalut kain kasa, mata Bapak Surya berkilat marah. Beliau bertanya apakah aku ingin melaporkan tindak kekerasan tersebut ke jalur hukum pidana sekarang juga. Aku menggeleng pelan, mengatakan bahwa aku ingin menyimpan kartu itu untuk saat-saat terakhir. Aku ingin mereka merasa aman terlebih dahulu sebelum aku menjatuhkan hukuman yang paling berat di saat mereka benar-benar tidak berdaya. Bapak Surya menjelaskan bahwa gugatan cerai yang diajukan Baskara sebenarnya sangat lemah karena ia tidak memiliki alasan yang sah secara hukum. Sementara aku memiliki bukti perselingkuhannya yang sangat valid. Kami mulai merancang strategi untuk menuntut pembagian harta Gonogini yang maksimal, ditambah dengan pengalihan seluruh hak asuh anak secara mutlak. Aku juga menginstruksikan Bapak Surya untuk segera memproses penarikan modal dari perusahaan utama Baskara. Karena modal tersebut berasal dari aset warisan ayahku, maka secara hukum aku berhak menariknya kapan saja jika terjadi pelanggaran kontrak kemitraan. Jika modal itu kutarik, perusahaan Baskara akan langsung dinyatakan pailit dalam waktu kurang dari 30 hari. Setelah Bapak Surya pergi, aku merasa ada beban yang terangkat dari bahuku. Namun, aku tahu ini belum berakhir. Aku mulai menelusuri latar belakang Maya melalui jasa detektif swasta yang kusewa secara daring. Hasil awal yang kudapatkan cukup mengejutkan. Maya bukan sekadar wanita muda yang haus harta. Ia memiliki hubungan masa lalu dengan kompetitor utama perusahaan kami, Bapak Hendra. Ada kemungkinan besar bahwa Maya sengaja dikirim untuk mendekati Baskara guna mencuri rahasia dagang atau menghancurkan perusahaan dari dalam. Jika benar demikian, maka Baskara benar-benar sedang memelihara ular di dalam selimutnya sendiri, dan aku akan sangat senang melihat saat ular itu menggigitnya tepat di jantung. Aku beranjak ke balkon, melihat awan hitam yang mulai berkumpul di langit kota. Sepertinya hujan akan turun lagi sore ini. Aku teringat bagaimana Baskara mengusirku di tengah hujan 2 malam yang lalu tanpa rasa kasihan. Kenangan itu kini tak lagi membuatku menangis, melainkan membuatku semakin kuat. Aku mengambil ponsel, lalu mengirimkan satu pesan singkat kepada Ibu Widya. Pesannya sangat sederhana. Aku harap Ibu menikmati teh sore ini, karena besok mungkin Ibu harus belajar cara menyeduh teh sendiri tanpa pelayan. Aku tidak menunggu balasan dan langsung mematikan ponsel tersebut. Aku ingin mereka menghabiskan malam ini dengan perasaan was-was yang tak berujung. Sambil menunggu malam tiba, aku mulai menyiapkan berkas-berkas untuk pertemuan rahasia dengan beberapa vendor utama besok pagi. Aku ingin memastikan bahwa mereka tetap berada di pihakku dan bersedia menghentikan pasokan barang ke pabrik Baskara untuk sementara waktu. Dengan janji pembayaran yang lebih terjamin dari perusahaan baruku nanti, aku yakin mereka akan setuju. Baskara selama ini sangat arogan terhadap para vendor, sering menunda pembayaran dan bersikap kasar. Ini adalah waktu bagi mereka untuk menunjukkan bahwa rasa hormat tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan harus dibangun dengan integritas yang selama ini hanya aku yang memilikinya di keluarga itu. Malam itu, aku duduk di sofa sambil membaca buku tentang perawatan bayi. Di tengah kesunyian apartemen, aku merasa sangat berdaya. Aku memiliki 10 miliar rupiah di satu rekening, dan ratusan miliar lainnya yang sedang dalam proses pengalihan kembali ke tanganku. Aku memiliki keadilan di pihakku dan masa depan yang cerah untuk anakku. Baskara dan ibunya mungkin sedang merasa menang saat ini di rumah megah itu, namun mereka tidak tahu bahwa rumah tersebut sudah mulai runtuh dari fondasinya. Aku adalah arsitek kehancuran mereka, dan aku akan memastikan bahwa tidak ada satupun batu yang tersisa di atas batu lainnya saat aku selesai dengan mereka semua. Udara pagi di hari keempat terasa begitu tipis dan tajam,
Seolah-olah semesta sedang menahan napas menantikan dentuman pertama dari runtuhnya sebuah dinasti. Aku duduk di meja makan apartemenku yang sunyi, namun jemariku tidak pernah berhenti bergerak di atas papan ketik. Hari ini adalah jadwal eksekusi untuk tahap awal isolasi finansial. Aku memulai dengan mengakses server pusat data yang menyimpan seluruh otorisasi pembayaran digital perusahaan. Dengan ketenangan seorang ahli bedah, aku mengganti protokol keamanan akses untuk seluruh kartu kredit korporat yang dipegang oleh Baskara dan Ibu Widya. Aku memasukkan perintah blokir permanen dengan alasan aktivitas mencurigakan. Aku tahu, dalam hitungan jam, mereka akan merasakan bagaimana rasanya ditolak oleh dunia yang selama ini mereka beli dengan kesombongan. Tepat pukul 10 pagi, aku menerima notifikasi dari sistem pemantauan aset. Ibu Widya rupanya sedang berada di sebuah butik perhiasan ternama di pusat kota. Aku bisa membayangkan wajahnya yang dipulas riasan tebal, tersenyum pongah sambil menunjuk sebuah kalung berlian seharga 500 juta rupiah. Namun, ketika kartu platinum itu digesek, mesin akan mengeluarkan bunyi penolakan yang memalukan. Aku mengirimkan perintah tambahan untuk menonaktifkan akun keanggotaan premiumnya di seluruh pusat perbelanjaan yang berafiliasi dengan perusahaan. Tidak ada lagi karpet merah, tidak ada lagi layanan istimewa. Hari ini, Ibu Widya akan belajar kembali menjadi orang biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun di balik dompetnya yang kini lumpuh. Ponselku mulai bergetar hebat di atas meja. Nama Ibu Widya muncul di layar, berulang kali, disusul oleh panggilan dari Baskara yang tak kalah agresif. Aku membiarkannya. Aku ingin mereka merasakan frustrasi yang mendalam, rasa bingung yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Aku lebih memilih fokus pada langkah selanjutnya yang jauh lebih krusial, yaitu pembekuan fasilitas kendaraan. Aku menghubungi layanan pelacakan kendaraan global untuk semua mobil mewah yang terdaftar atas nama perusahaan. Dengan satu perintah digital, aku mengunci akses mesin untuk mobil sport milik Baskara dan sedan mewah milik Ibu Widya dari jarak jauh. Jika mereka sedang berada di luar, mereka tidak akan bisa menyalakan mesin itu kembali setelah mematikannya. Mereka akan terjebak, terdampar di tengah keramaian tanpa harga diri yang tersisa. Rasa nyeri di punggungku kembali menyapa, mengingatkanku bahwa ada nyawa kecil yang harus kujaga di tengah badai ini. Aku mengelus perutku yang menonjol, berbisik pelan bahwa ini semua demi masa depan yang lebih baik. Namun, ketenangan itu terusik ketika sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Pesan itu berisi foto Baskara dan Maya yang sedang tertawa di sebuah restoran mewah, dengan keterangan yang sangat provokatif. Terima kasih atas semua fasilitas ini, Aisyah. Kamu memang istri yang sangat dermawan. Aku menarik napas dalam, menahan gejolak emosi yang nyaris meledak. Maya rupanya ingin bermain api. Ia tidak sadar bahwa restoran tempat mereka makan saat ini adalah salah satu unit usaha yang seluruh kontrak sewanya berada di bawah kendali perusahaan cangkangku. Tanpa membuang waktu, aku menghubungi manajer operasional restoran tersebut. Aku memberikan instruksi tegas untuk menyajikan tagihan secara tunai kepada meja nomor 12, karena akun kredit perusahaan mereka telah ditangguhkan akibat audit internal. Aku juga memerintahkan satpam restoran untuk memastikan mereka tidak meninggalkan tempat sebelum tagihan dilunasi. Ini adalah balasan kecil untuk foto yang ia kirimkan. Aku ingin melihat bagaimana seorang Baskara, yang selalu membanggakan harga dirinya, harus mencuci piring atau menjaminkan jam tangan mewahnya hanya untuk membayar sepiring steak dan sebotol anggur mahal. Di dunia ini, tidak ada makan siang yang gratis, terutama jika makanan itu dibeli dengan air mata seorang istri yang sedang mengandung. Sore harinya, aku beralih ke urusan yang lebih besar, pasokan bahan baku pabrik. Aku mengirimkan surat elektronik resmi kepada 10 vendor utama yang selama ini menjadi tulang punggung produksi sepatu merek Baskara. Dalam surat itu, aku melampirkan dokumen pembatalan jaminan pembayaran pribadi yang sebelumnya kuberikan atas nama aset mendiang ayahku. Tanpa jaminan itu, para vendor tidak akan berani mengirimkan barang sepeser pun. Mereka tahu bahwa kondisi keuangan Baskara saat ini sedang tidak stabil tanpa pengawasanku. Satu persatu, balasan masuk ke kotak suratku, menyatakan dukungan dan kesediaan mereka untuk menghentikan pengiriman hingga ada kejelasan kontrak baru denganku. Secara teknis, dalam 24 jam ke depan, mesin-mesin di pabrik Baskara akan berhenti berputar. Kekacauan yang kuciptakan mulai membuahkan hasil. Baskara mengirimkan pesan suara yang suaranya terdengar pecah dan putus asa. Ia menuduhku ingin menghancurkan hidupnya, menghancurkan masa depan anak yang kukandung. Aku tertawa getir mendengar kalimat terakhirnya. Masa depan anak?
Di mana pikirannya saat ia mengusirku di tengah hujan deras tanpa sepeser pun uang? Di mana rasa sayangnya saat ia membiarkan ibunya menyiramku dengan sup panas? Aku tidak sedang menghancurkan hidupnya. Aku hanya sedang mengambil kembali semua alat yang selama ini ia gunakan untuk menyakitiku. Aku sedang memulihkan keadilan yang sempat hilang dalam 5 tahun pengabdianku yang sia-sia. Saat malam mulai menyelimuti kota, aku berdiri di depan jendela besar apartemenku. Aku melihat gemerlap lampu jalanan, membayangkan Ibu Widya yang mungkin harus pulang menggunakan taksi konvensional karena mobilnya mogok secara misterius. Aku membayangkan Maya yang mulai meragukan kekuatan finansial Baskara saat melihat lelaki itu panik karena kartu kreditnya tidak berfungsi. Keretakan mulai muncul di antara mereka, dan aku akan memastikan keretakan itu menjadi jurang yang sangat dalam. Pengkhianatan selalu terasa manis di awal, namun rasanya akan sangat pahit saat kenyataan mulai menagih hutangnya. Aku kembali ke meja kerja untuk memeriksa saldo 10 miliar rupiah di rekening daruratku. Uang itu lebih dari cukup untuk membiayai persalinanku di rumah sakit terbaik dan memulai bisnis baru tanpa bayang-bayang nama Baskara. Namun, aku belum puas. Aku ingin melihat mereka kehilangan tempat tinggal. Rumah mewah yang mereka banggakan itu adalah simbol dari segala penderitaanku. Setiap sudutnya menyimpan memori tentang makian dan hinaan. Aku telah menyiapkan dokumen untuk melakukan sita jaminan atas nama perusahaan karena Baskara telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman internal yang ia ambil dari dana operasional untuk membiayai gaya hidup Maya. Sebelum tidur, aku menyempatkan diri untuk melihat kembali foto hasil ultrasonografi bayiku. Wajahnya yang belum sempurna terlihat sangat damai. Ia adalah satu-satunya alasan aku tetap berdiri tegak. Aku tidak ingin ia tumbuh di lingkungan yang penuh dengan racun dan kebohongan. Aku ingin ia bangga memiliki ibu yang kuat, yang mampu melindungi dirinya sendiri dan anaknya dari ketidakadilan. Rasa sakit di tanganku sudah mulai pulih, kulit yang melepuh mulai mengelupas, digantikan oleh kulit baru yang lebih kuat. Sama seperti hidupku, lapisan lama yang penuh luka sedang mengelupas, digantikan oleh identitas baru sebagai wanita yang mandiri dan berdaya. Malam itu, aku mematikan seluruh perangkat komunikasiku. Aku ingin menikmati satu malam penuh ketenangan sebelum konfrontasi besar yang pasti akan terjadi besok. Aku tahu Baskara tidak akan tinggal diam. Ia akan mencari keberadaanku. Ia akan mencoba segala cara untuk merebut kembali kendali. Namun, ia lupa bahwa aku telah mengganti semua kunci, baik secara harfiah maupun kiasan. Di apartemen ini, aku aman. Di dunia hukum, aku menang. Dan di dalam hatiku, aku sudah melepaskan statusku sebagai istri Baskara sejak sup panas itu menyentuh kulitku. Besok, Fajar akan membawa babak baru dalam pertempuran ini, dan aku sudah sangat siap untuk memberikan pukulan terakhir yang akan mengakhiri segalanya. Detak jantungku terasa seperti tabuhan genderang perang saat aku menatap pintu apartemen yang diketuk dengan sangat kasar. Aku tidak perlu melihat melalui lubang intip untuk mengetahui siapa yang datang. Suara teriakan Baskara yang parau dan makian Ibu Widya sudah cukup memenuhi lorong sunyi di lantai 20 ini. Mereka akhirnya menemukanku. Rupanya, asisten kantorku yang paling setia pun tidak bisa menahan tekanan Baskara untuk membocorkan lokasi persembunyianku. Dengan gerakan yang sangat tenang, aku mengelus perutku yang menegang, memberikan sinyal pada nyawa di dalam sana bahwa ibunya tidak akan gentar. Aku berjalan menuju pintu, mengenakan jubah tidur sutra yang anggun, lalu memutar kunci dengan gerakan perlahan yang disengaja. Pintu terbuka, dan pemandangan di depanku adalah definisi dari kehancuran martabat. Baskara berdiri dengan kemeja yang kusut, rambut yang berantakan, dan wajah yang memerah karena amarah bercampur frustrasi. Di sampingnya, Ibu Widya tampak seperti singa betina yang kehilangan taringnya. Riasannya luntur terkena keringat, dan ia tidak lagi membawa tas mewahnya. Mereka langsung menerobos masuk tanpa permisi, namun aku segera berdiri tegak di tengah ruangan, menghalangi langkah mereka menuju ruang pribadiku. Atmosfer di dalam apartemen yang tadinya tenang seketika berubah menjadi medan tempur yang syarat dengan kebencian dan dendam yang membuncah. "Berani-beraninya kau melakukan ini, Aisyah?" teriak Baskara, suaranya bergetar hebat. Ia melemparkan tumpukan surat peringatan dari bank dan laporan pemblokiran akun ke atas meja marmerku. "Kau pikir kau siapa? Kau hanya istri yang aku pungut dari keluarga biasa? Dan sekarang kau mencoba menghancurkan seluruh jerih payahku? Kembalikan akses rekening itu sekarang juga, atau aku akan memastikan kau membusuk di penjara karena penggelapan aset." Aku hanya menatapnya dengan pandangan dingin,
Hampir merasa kasihan melihat betapa ia tidak menyadari bahwa posisinya saat ini jauh lebih rendah daripada seorang peminta-minta di lampu merah. Ibu Widya ikut maju, jari telunjuknya yang gemetar menunjuk tepat di depan wajahku. Dasar wanita ular. Aku sudah menduga sejak awal kau hanya mengincar harta putraku. Lihat tanganku. Aku harus pulang naik taksi umum karena mobil itu tiba-tiba mati. Kau telah mempermalukan aku di depan teman-temanku. Mana sopan santunmu sebagai menantu? Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mungkin terasa lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Aku mengangkat tanganku yang masih memiliki bekas luka bakar kemerahan akibat siraman sup tempo hari, memperlihatkannya tepat di depan mata mereka berdua agar mereka ingat mengapa semua ini terjadi. Sopan santun? Apakah sopan santun adalah saat seorang mertua menyiram menantunya yang sedang hamil tua dengan sup panas? Suaraku keluar dengan nada yang sangat rendah namun tajam seperti sembilu. Atau apakah moralitas adalah saat seorang suami mengusir istrinya di tengah badai demi wanita simpanan? Kalian bicara seolah kalian adalah korban, padahal kalian adalah arsitek dari kehancuran kalian sendiri. Baskara, kau bilang aku penggelap aset? Periksa kembali dokumen legalmu. Semua modal awal, lahan pabrik, dan kepemilikan saham mayoritas adalah milikku secara sah. Aku tidak mencuri, aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hak pribadiku. Wajah Baskara berubah pucat pasi. Ia mencoba membantah, mengatakan bahwa ia yang bekerja keras membangun merek itu. Namun, aku segera mengeluarkan sebuah map hitam dari laci meja dan melemparkannya ke hadapannya. Di dalamnya terdapat rincian aliran dana ilegal yang ia gunakan untuk membelikan Maya apartemen dan perhiasan. Semuanya diambil dari dana talangan yang jaminannya adalah aset pribadiku. Aku menjelaskan bahwa jika kasus ini sampai ke meja hijau, ia bukan hanya akan kehilangan perusahaan, tapi juga akan menghadapi tuntutan pidana korupsi internal. Baskara terdiam, napasnya memburu, menyadari bahwa setiap celah pelariannya telah kututup dengan tembok beton yang tebal. Tiba-tiba, ponsel Baskara berdering. Itu dari Maya. Karena ruangan begitu sunyi, aku bisa mendengar suara Maya yang merengek di seberang sana, mengeluhkan bahwa apartemennya baru saja didatangi oleh petugas penyitaan karena tunggakan pembayaran yang diklaim sebagai aset perusahaan yang bermasalah. Maya meminta Baskara segera datang membawa uang tunai. Aku melihat kilatan keputusasaan di mata Baskara. Ia menatapku, lalu tiba-tiba nada suaranya berubah menjadi memohon. Ia mencoba mendekat, mencoba meraih tanganku dengan pura-pura penuh penyesalan. Aisyah, tolonglah, pikirkan anak kita. Jika perusahaan bangkrut, apa yang akan terjadi padanya nanti? Maafkan aku hanya khilaf. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah-olah ia adalah wabah yang mematikan. Jangan pernah membawa nama anakku dalam kemunafikanmu, Baskara. Kau tidak pernah memikirkannya saat kau membiarkan kami kedinginan di luar gerbang rumahmu. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri dan wanita itu. Pada saat itulah, Ibu Widya yang tadinya garang tiba-tiba luruh ke lantai, menangis histeris sambil memegangi kakiku. Ia memohon agar aku tidak mengambil rumah mereka, karena ia tidak tahu harus tinggal di mana jika rumah itu disita. Pemandangan ini sungguh ironis. Seorang wanita yang dulu memandangku rendah kini bersujud di kakiku demi sebuah atap. Puncak konflik ini mencapai titik didihnya saat aku mengeluarkan dokumen terakhir. Surat pernyataan penyerahan diri secara sukarela atas seluruh sisa saham Baskara jika ia ingin aku mencabut laporan penyelewengan dana. Aku memberinya pilihan, keluar dari ruangan ini dengan tangan kosong namun bebas dari penjara, atau melawan dan berakhir di balik jeruji besi sementara Maya akan meninggalkannya begitu saja setelah ia jatuh miskin. Baskara menatap dokumen itu dengan tangan gemetar. Di satu sisi ada harga dirinya, di sisi lain ada kebebasan fisiknya. Keheningan di ruangan itu terasa begitu mencekam, hanya diiringi isak tangis Ibu Widya yang semakin mereda karena kelelahan. Baskara akhirnya meraih pulpen di atas meja. Dengan guratan yang kasar dan penuh kemarahan, ia menandatangani surat itu. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat asing, penuh kebencian namun tak berdaya. Setelah selesai, ia menarik ibunya untuk berdiri dan menyeretnya keluar dari apartemenku tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup dengan dentuman yang mengakhiri sebuah drama panjang 5 tahun pernikahan. Aku jatuh terduduk di sofa, seluruh energiku seolah terkuras habis. Tanganku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena pelepasan emosi yang selama ini kupendam. Aku menangis, bukan karena kehilangan mereka, tapi karena akhirnya aku berhasil menyelamatkan diriku dan bayiku dari kehancuran yang lebih besar. Malam itu,
Aku duduk sendirian di kegelapan, hanya ditemani cahaya lampu kota yang jauh di bawah sana. Kemenangan ini terasa pahit, namun sangat diperlukan. Aku tahu ini baru pertengahan dari perjalanan panjangku menuju kedamaian sejati. Baskara mungkin sudah kehilangan hartanya, namun orang seperti dia tidak akan menyerah begitu saja. Terlebih lagi, aku masih harus menghadapi Maya yang ternyata memiliki motif yang jauh lebih gelap daripada sekadar harta. Namun untuk malam ini, aku membiarkan diriku beristirahat. Aku mengelus perutku, merasakan gerakan lembut dari dalam, seolah bayi ini sedang berterima kasih karena ibunya telah memberikan tempat berlindung yang paling aman bagi masa depannya. Kepergian Baskara dan ibunya meninggalkan kesunyian yang mencekam di dalam apartemenku. Aku bersandar pada pintu yang baru saja tertutup rapat, merasakan sisa-sisa amarah yang masih bergetar di udara. Kamar yang mewah ini tiba-tiba terasa sangat luas dan dingin. Aku menarik napas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungku yang masih berpacu. Kemenangan di atas kertas tadi memang memuaskan, namun aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari fase yang lebih berbahaya. Baskara telah tersudut, dan seekor harimau yang tersudut akan melakukan apa saja untuk menyerang balik. Namun, yang lebih mengganggu pikiranku saat ini bukanlah Baskara, melainkan Maya. Wanita itu terlalu tenang dan terlalu berani dalam skema penghancuran rumah tanggaku. Aku berjalan menuju meja kerja, membuka kembali laptopku untuk memeriksa laporan terbaru dari detektif swasta yang kusewa. Ada sebuah folder baru yang baru saja dikirimkan. Saat aku membukanya, mataku terbelalak melihat deretan foto dan dokumen digital di sana. Maya bukan hanya sekadar selingkuhan. Nama aslinya adalah Maya Sari, dan dia adalah putri dari mantan direktur keuangan perusahaan ayahku yang dulu dipecat karena kasus korupsi besar-besaran. Ayahku yang melaporkannya ke pihak berwajib hingga lelaki itu mendekam di penjara dan akhirnya meninggal di sana. Ini bukan tentang cinta, ini adalah tentang dendam kesumat yang telah dipendam selama belasan tahun. Maya mendekati Baskara bukan hanya untuk hartanya, tapi untuk menghancurkan segalanya dari dalam, termasuk aku. Rasa dingin merayap di punggungku saat menyadari betapa dalam lubang yang telah digali oleh Maya. Dia sengaja menghasut Ibu Widya dan memanas-manasi Baskara agar mengusirku, karena dia tahu bahwa akulah pemegang kunci pertahanan finansial keluarga ini. Dengan menyingkirkanku, dia pikir dia bisa dengan mudah menguasai Baskara yang emosional dan kemudian perlahan-lahan membangkrutkan perusahaannya sebagai balasan atas apa yang terjadi pada ayahnya di masa lalu. Namun, satu hal yang tidak dia perhitungkan adalah kecerdasanku dalam mengamankan aset. Dia mengira aku adalah wanita lemah yang akan hancur hanya dengan satu kali pengusiran. Ponselku berdering lagi. Sebuah nomor asing mengirimkan pesan singkat. Permainan baru saja dimulai, Aisyah. Jangan merasa menang dulu hanya karena kau memegang surat saham itu. Ada hal-hal yang tidak bisa kau beli dengan uang 10 miliar rupiahmu. Aku tahu itu dari Maya. Pesan itu terasa seperti ancaman fisik yang nyata. Aku segera menghubungi Bapak Surya, pengacaraku, untuk menanyakan status perlindungan saksi dan keamanan apartemen ini. Beliau meyakinkan bahwa tim keamanan gedung sudah dalam siaga penuh, namun aku merasa itu tidak cukup. Aku harus bertindak lebih cepat daripada rencana busuk Maya selanjutnya. Malam semakin larut, dan perutku kembali terasa kencang. Kali ini rasanya berbeda, ada nyeri yang menjalar dari punggung menuju perut bawah secara berkala. Aku melihat jam dinding, menghitung intervalnya. Apakah ini sudah waktunya? Padahal persalinanku diprediksi masih 3 minggu lagi. Aku mencoba untuk tetap tenang, duduk di sofa sambil mengatur napas. Di tengah rasa sakit itu, pikiranku tetap bekerja keras. Jika aku masuk rumah sakit sekarang, itu akan menjadi titik terlemahku. Baskara dan Maya bisa saja menggunakan momen itu untuk menyerang secara hukum atau bahkan mengintimidasi aku saat aku sedang berjuang antara hidup dan mati di ruang persalinan. Aku memutuskan untuk menelepon asisten pribadiku, seorang wanita muda bernama Sari yang sangat setia. Aku memintanya untuk datang ke apartemen segera dan membawakan koper perlengkapan bayi yang sudah kusiapkan. Sari datang dalam waktu 20 menit. Wajahnya penuh kecemasan melihat kondisiku yang pucat. Saat kami bersiap menuju rumah sakit, sebuah suara ledakan kecil terdengar dari arah balkon. Seseorang rupanya melemparkan batu besar yang dibalut kertas berisi ancaman hingga memecahkan kaca jendela. Maya benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Dia mencoba menebar teror mental agar aku panik. Jangan takut, Sari. Tetap fokus. Perintahku dengan suara yang kuberatkan agar terlihat tegar, meski keringat dingin mulai membasahi dahiku.
Kami keluar dari apartemen melalui jalur lift barang sesuai instruksi keamanan, untuk menghindari siapapun yang mungkin menunggu di lobi utama. Di dalam mobil menuju rumah sakit, aku terus memantau pergerakan saham perusahaan melalui ponsel. Aku melihat adanya upaya penjualan aset besar-besaran secara ilegal yang dilakukan oleh akun akses cadangan milik Baskara. Rupanya, Maya telah berhasil mendapatkan kode akses darurat yang dulu pernah kuberikan pada Baskara untuk situasi mendesak. Mereka mencoba menguras sisa-sisa cairan dari kapal yang hampir tenggelam ini. Dengan tangan gemetar karena menahan kontraksi, aku menelepon pihak Bursa Efek dan Bank Pusat untuk segera melakukan penguncian total atas nama komisaris utama. Aku harus bertarung dengan waktu, bertarung dengan rasa sakit yang semakin hebat, dan bertarung dengan orang-orang yang pernah kucintai. Ini adalah puncak konflik yang sesungguhnya, sebuah pertaruhan antara keselamatan nyawaku, bayiku, dan seluruh harta kekayaan yang menjadi harga diriku. Setiap menit terasa seperti 1 jam, dan setiap kontraksi terasa seperti cambukan yang memaksaku untuk tetap sadar. Sari memegang tanganku erat, memberiku kekuatan saat mobil melaju membelah jalanan kota yang sepi. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu jalan yang bergerak cepat. Di dalam hatiku, aku berdoa agar Tuhan memberikan aku waktu sedikit lagi. Aku tidak boleh menyerah sekarang. Aku harus memastikan bahwa bayi ini lahir di dunia yang aman. Dunia di mana pengkhianat seperti Baskara dan Maya tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakiti kami. Aku menyadari bahwa kekayaan 10 miliar rupiah ini hanyalah alat, sedangkan kekuatan yang sesungguhnya ada pada ketenangan batinku dalam menghadapi badai. Sesampainya di instalasi gawat darurat rumah sakit, petugas medis langsung membawaku ke ruang observasi. Dokter menyatakan bahwa aku sudah masuk pembukaan 4. Di tengah hiruk-pikuk alat medis yang dipasangkan ke tubuhku, aku melihat bayangan 2 orang di depan pintu kaca ruang tunggu. Itu Baskara dan Maya. Mereka rupanya membuntutiku. Baskara terlihat ragu-ragu, namun Maya tampak sedang berargumen keras dengan petugas keamanan rumah sakit. Mereka mencoba masuk dengan dalih sebagai suami sah. Aku menatap mata Maya dari kejauhan, sebuah tatapan yang penuh dengan api tantangan. Aku memberikan isyarat kepada Sari untuk menunjukkan dokumen pelarangan kunjungan dan hak asuh sementara yang sudah ditandatangani notaris. Melihat mereka diusir oleh Satpam memberikan aku suntikan energi baru. Rasa sakit ini sekarang menjadi sekutu bagiku, sebuah pengingat bahwa sebentar lagi aku akan memiliki alasan yang paling nyata untuk menang. Aku memejamkan mata, memfokuskan seluruh pikiranku pada proses persalinan yang akan segera dimulai. Biarkan mereka berteriak di luar sana, biarkan mereka mencoba menghancurkan aset-asetku. Karena sebentar lagi, aku akan memenangkan hadiah yang paling berharga yang tidak akan pernah bisa mereka miliki. Sebuah kehidupan baru yang bersih dari dosa-dosa mereka. Pertempuran di meja kantor telah selesai. Sekarang adalah pertempuran untuk hidupku sendiri. Lampu neon di ruang persalinan terasa begitu menyengat, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding putih yang dingin. Di tengah hiruk-pikuk suara monitor jantung yang berdetak konstan, aku merasa seolah waktu melambat menjadi butiran pasir yang jatuh satu persatu. Rasa nyeri yang luar biasa kini bermuara di punggung bawahku, menjalar seperti api yang membakar setiap saraf. Namun pikiranku tetap tertuju pada pintu kaca di kejauhan. Aku tahu Baskara dan Maya masih berada di sana, menanti saat aku lemah untuk merampas sisa harga diri yang masih kugenggam. Sari, asistenku, berdiri di samping ranjang dengan wajah cemas, terus mengusap keningku yang bersimbah keringat dingin. Aku membisikkan instruksi terakhir kepadanya dengan suara yang parau, memastikan bahwa tidak ada satupun celah hukum yang bisa ditembus oleh pengacara Baskara saat aku sedang berjuang nyawa. Pembukaan 8. Nyonya Aisyah. Tarik napas perlahan. Suara dokter terdengar tenang namun tegas di tengah ketegangan yang memuncak. Aku mencengkeram pinggiran ranjang besi itu hingga buku-buku jariku memutih. Di luar sana, aku mendengar keributan kecil. Suara teriakan Baskara yang menuntut haknya sebagai suami terdengar sayup-sayup menembus dinding kedap suara. Ia tidak sedang mengkhawatirkan keselamatanku atau bayi kami. Ia hanya takut jika aku mati tanpa memberikan kode akses terakhir untuk mencairkan aset yang kini membeku. Ia adalah pria yang telah kehilangan jiwanya demi tumpukan harta yang sebenarnya aku yang kumpulkan. Sementara itu, Maya pasti sedang berdiri di belakangnya, menghasut setiap langkahnya dengan racun dendam masa lalu yang belum padam. Tiba-tiba, pintu ruang observasi terbuka sedikit dan seorang perawat masuk dengan wajah panik. Ia membawa sebuah dokumen yang dikirimkan oleh pihak luar melalui kurir kilat.
Sari mengambilnya dan membacakannya untukku di tengah gelombang kontraksi yang semakin hebat. Rupanya, Ibu Widya baru saja melaporkan aku ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencurian dokumen berharga keluarga. Mereka menggunakan taktik kotor ini untuk membuat tekanan mental agar aku menyerah di detik-detik terakhir sebelum melahirkan. Aku memejamkan mata, memaksakan sebuah senyum pahit di sela rintihan. Mereka pikir aku akan goyah hanya karena gertakan hukum yang lemah itu. Mereka lupa bahwa aku memiliki rekaman CCTV saat Ibu Widya menyiramku dengan sup panas. Sebuah bukti kekerasan dalam rumah tangga yang jauh lebih kuat di mata hakim manapun. Dokter, saya tidak akan kalah hari ini, ucapku dengan sisa tenaga yang kumiliki. Rasa sakit ini bukan lagi musuh, melainkan kawan yang mengingatkanku betapa kuatnya seorang ibu. Setiap kali rahimku berkontraksi, aku membayangkan sedang meruntuhkan satu persatu pilar bisnis Baskara yang selama ini menjadi kebanggaannya yang semu. Aku tidak lagi peduli dengan 10 miliar rupiah itu. Aku tidak lagi peduli dengan gedung kantor yang megah. Yang kuinginkan saat ini hanyalah keselamatan bayi ini dan kebebasan mutlak dari bayang-bayang keluarga yang tidak manusiawi itu. Sari kembali berbisik bahwa pengacara kami, Bapak Surya, sudah tiba di depan gedung rumah sakit untuk mengurus laporan palsu Ibu Widya. Keadilan mulai bergerak, meski perlahan, namun pasti. Puncak konflik ini mencapai puncaknya saat dokter memberikan aba-aba untuk mulai mengejan. Di saat yang bersamaan, terdengar suara kaca pecah di lorong luar. Rupanya Baskara mencoba menerobos masuk secara paksa hingga harus diamankan oleh 5 orang petugas keamanan sekaligus. Teriakan kemarahannya bergema, memanggil namaku dengan nada yang penuh ancaman dan kebencian. Itu adalah suara terakhir dari masa laluku yang suram. Aku menarik napas sedalam mungkin, memusatkan seluruh energi, cinta, dan amarahku ke dalam satu dorongan besar. Aku melepaskan semua beban 5 tahun pengabdian yang sia-sia, semua rasa sakit akibat siraman sup panas itu, dan semua penghinaan yang pernah kuterima dari mulut tajam Ibu Widya. Satu dorongan terakhir, dan seketika ruangan itu dipenuhi oleh suara tangisan yang sangat nyaring. Suara yang memecah segala ketegangan, suara yang membungkam semua makian Baskara di luar sana. Bayiku lahir ke dunia ini dengan kekuatan yang luar biasa. Saat perawat meletakkan bayi laki-laki yang mungil itu di atas dadaku, aku merasakan sebuah keajaiban yang tidak bisa dibeli dengan aset apapun di dunia ini. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang tak terlukiskan. Di saat itu pula, Sari mengabarkan melalui isyarat bahwa polisi telah membawa Baskara dan Maya pergi dari area rumah sakit karena tindakan pengerusakan dan gangguan ketertiban umum. Mereka kalah di semua lini, hukum, finansial, dan moral. Aku memeluk bayiku erat, mencium keningnya yang masih bersih dari noda dunia. Namanya adalah Fajar, lambang dari awal yang baru setelah malam yang begitu panjang dan gelap. Tanganku yang melepuh kini memegang jemari mungilnya, seolah kami sedang membuat janji rahasia bahwa tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena orang lain. Di luar, hujan mulai mereda, menyisakan aroma tanah yang segar yang masuk melalui celah ventilasi. Pertempuran besar ini telah berakhir dengan sebuah kemenangan yang paling murni. Aku telah mengambil kembali hidupku, martabatku, dan yang terpenting, aku telah memberikan perlindungan terbaik bagi masa depan anakku. Baskara mungkin masih akan mencoba melawan, tapi bagi aku, dia sudah mati sejak malam pengusiran itu. Sekarang, aku hanya ingin menikmati setiap detik kebersamaan dengan Fajar. Aku membiarkan tubuhku yang lelah beristirahat dalam pelukan keheningan yang damai. Sari duduk di sudut ruangan, mulai merapikan berkas-berkas yang tidak lagi terasa mendesak. Dunia bisnis mungkin sedang gempar karena jatuhnya Imperium Baskara, tapi di ruangan ini, hanya ada kehangatan antara ibu dan anak. Aku menatap jendela, melihat semburat cahaya pagi yang mulai muncul di ufuk timur. Esok hari akan ada banyak hal yang harus diurus, mulai dari akta kelahiran hingga urusan pembagian harta yang sah, tapi itu semua bisa menunggu. Untuk saat ini, aku adalah pemenang sejati dalam drama kehidupan ini, dan tidak ada 10 miliar rupiah pun yang bisa menandingi nilai dari nafas kecil yang kini beradu dengan nafasku. Ketenangan yang menyelimuti ruang perawatan pasca persalinan terasa begitu mahal. Aku mendekap Fajar dalam pelukanku, merasakan detak jantungnya yang halus sebagai pengingat bahwa badai besar baru saja kulewati. Namun, dunia di luar sana tidak berhenti berputar hanya karena aku baru saja melahirkan. Di layar televisi yang terpasang di sudut ruangan, berita mengenai kemelut perusahaan Baskara mulai menjadi konsumsi publik.
Narasi tentang kejatuhan mendadak seorang pengusaha muda yang selama ini dicitrakan sempurna mulai menghiasi tajuk utama. Aku mematikan televisi itu dengan remote. Tidak ingin polusi informasi merusak momen pertamaku bersama anakku. Namun, sebuah pesan singkat dari Sari memberitahuku bahwa Maya tidak tinggal diam setelah diusir dari rumah sakit. Rupanya, setelah dibebaskan dari tahanan sementara atas gangguan ketertiban, Maya melakukan langkah yang sangat nekat. Ia mencoba mencairkan aset sisa di anak perusahaan dengan dokumen palsu yang menyatakan bahwa Baskara telah memberikan kuasa penuh kepadanya. Namun, ia tidak tahu bahwa aku telah memasang sistem peringatan dini pada setiap transaksi yang melebihi angka 100 juta rupiah. Saat ia mencoba melakukan penarikan di bank pusat, petugas keamanan yang sudah kukoordinasikan segera menahannya. Maya terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri. Keinginan kuatnya untuk menghancurkan aku justru membuatnya melakukan kesalahan amatir yang akan menyeretnya ke dalam jeruji besi untuk waktu yang lama. Baskara, di sisi lain, tampak seperti orang linglung. Sari melaporkan bahwa lelaki itu terlihat di depan kantor pusat yang kini sudah disegel oleh tim auditor independen atas perintahku. Ia mencoba masuk, namun para karyawan yang dulu ia pimpin dengan angkuh kini menatapnya dengan pandangan sinis dan penuh cibiran. Tidak ada lagi yang menghormatinya. Tanpa dukungan dana dariku dan tanpa kendali atas lahan pabrik yang merupakan warisan ayahku, Baskara hanyalah seorang pria dengan gelar tanpa kuasa. Kehancuran total yang kurencanakan mulai bekerja secara otomatis, seperti kartu domino yang jatuh satu persatu setelah pukulan pertama. Aku menarik napas panjang, merasakan sisa nyeri di perutku yang mulai membaik. Bapak Surya datang sore itu, membawa kabar bahwa gugatan balik kami atas kekerasan dalam rumah tangga dan penyelewengan dana perusahaan telah diterima oleh pengadilan. Beliau juga menyerahkan dokumen penyitaan rumah mewah yang selama ini ditempati Ibu Widya. Bank telah menyetujui pengalihan aset tersebut kepadaku sebagai kompensasi atas kerugian finansial yang ditimbulkan oleh manajemen Baskara yang buruk. Ini artinya, Ibu Widya harus segera keluar dari rumah itu. Wanita yang dulu menyiramku dengan sup panas kini harus merasakan dinginnya kenyataan hidup tanpa perlindungan kemewahan. Sari masuk ke ruangan dengan wajah yang sulit diartikan. Ia membawa sebuah surat titipan dari Ibu Widya yang dikirim melalui kurir. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalam surat itu, tidak ada lagi makian atau kesombongan. Isinya adalah permohonan maaf yang sangat menghibah. Ia menulis bahwa ia kini sendirian, karena Maya telah melarikan sisa uang tunai yang ada di brankas rumah sebelum tertangkap di Bandung. Baskara tidak bisa dihubungi dan tampaknya mengalami depresi berat. Ibu Widya memohon agar aku tidak mengusirnya dari rumah itu, setidaknya sampai ia menemukan tempat tinggal baru. Aku meletakkan surat itu di meja samping tempat tidur, menatap langit-langit ruangan dengan perasaan yang campur aduk. Pemaafan adalah hal yang sulit, namun dendam yang terus dipelihara adalah beban yang lebih berat. Aku tidak akan membalas dengan kekejaman yang sama. Aku menginstruksikan Sari untuk mengizinkan Ibu Widya tinggal di salah satu unit apartemen kecil milik mendiang ayahku di pinggiran kota. Namun rumah mewah itu tetap harus dikosongkan untuk dijual dan dananya akan kumasukkan ke dalam rekening perwalian untuk masa depan Fajar. Aku memberikan fasilitas, tapi tidak memberikan kemewahan. Aku ingin ia belajar bahwa kehormatan seseorang tidak diukur dari luasnya rumah, melainkan dari cara ia memperlakukan manusia lainnya. Ini adalah hukuman yang paling mendidik yang bisa kuberikan. Malam itu, aku mendengar kabar bahwa Maya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen dan upaya pencucian uang. Baskara juga diperiksa sebagai saksi kunci, dan posisinya sangat terpojok karena banyak dokumen yang ia tanda tangani di bawah pengaruh Maya ternyata bersifat merugikan negara. Karir bisnisnya tamat malam ini. Namanya akan masuk dalam daftar hitam perbankan selamanya. Aku menatap Fajar yang tertidur pulas, merasa bersyukur bahwa anak ini tidak perlu menyaksikan kehancuran ayahnya secara langsung. Aku akan membesarkannya dengan nilai-nilai yang berbeda, dengan kejujuran yang tidak pernah dimiliki oleh ayahnya. 10 miliar rupiah yang kusimpan kini telah berkembang menjadi fondasi yang kokoh untuk kerajaan bisnis baruku yang akan kubangun dari nol. Aku tidak lagi menggunakan nama keluarga Baskara. Aku akan menggunakan nama belakang ayahku, mengembalikan kejayaan yang dulu hampir sirna karena pilihanku yang salah dalam mencari pasangan hidup. Luka bakar di tanganku kini telah mengering sepenuhnya, meninggalkan bekas samar yang akan selalu menjadi pengingat tentang kekuatanku. Aku telah mengambil kembali aset-asetku, tapi yang lebih penting, aku telah mengambil kembali harga diri dan kebahagiaanku. Babak pengkhianatan ini telah berakhir, dan aku siap untuk menulis babak baru yang penuh dengan cahaya.
Pagi yang cerah di hari ketujuh setelah kelahiranku terasa seperti sebuah kehidupan yang baru sepenuhnya. Aku sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, namun aku tidak kembali ke apartemen lamaku. Aku memilih untuk membawa Fajar ke sebuah rumah mungil di pinggiran kota yang selama ini kurawat secara rahasia. Rumah yang penuh dengan kenangan masa kecilku bersama mendiang ayah. Di sini, udara jauh lebih segar dan tidak ada jejak pengkhianatan yang menempel di dindingnya. Sari membantuku menata kamar bayi dengan sangat teliti. Namun, ketenangan kami kembali terusik saat sebuah mobil tua berhenti di depan gerbang. Aku melihat dari balik jendela, sosok wanita yang dulu begitu angkuh kini berdiri dengan bahu yang merosot tajam. Itu adalah Ibu Widya. Aku membiarkannya masuk, bukan karena rasa sayang, melainkan karena aku ingin menyelesaikan semua urusan masa lalu agar tidak ada lagi ganjalan di masa depan. Ibu Widya duduk di kursi kayu ruang tamu, matanya sembab dan tangannya gemetar hebat. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan emas yang biasanya memenuhi lengannya. Ia bercerita dengan suara parau bahwa Baskara kini benar-benar hancur. Suamiku, atau mantan suamiku itu, telah kehilangan segalanya. Maya telah menguras semua simpanan tunai yang ia sembunyikan di luar negeri sebelum wanita itu tertangkap. Dan kini Baskara harus menghadapi rentetan gugatan dari para vendor yang merasa tertipu. Ibu Widya memohon sambil terisak, meminta agar aku memberikan sedikit belas kasihan pada putranya yang kini sedang berada di titik nadir. Aku mendengarkan semua itu dengan wajah datar. Rasa sakit akibat siraman sup panas di tanganku mungkin sudah hilang secara fisik. Namun memori tentang bagaimana mereka memperlakukanku saat hamil tua tidak akan pernah bisa dihapus hanya dengan air mata penyesalan. Aku menjelaskan kepada Ibu Widya bahwa semua yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Aku tidak menghancurkan Baskara. Baskara menghancurkan dirinya sendiri dengan membiarkan keserakahan dan pengkhianatan menguasai logikanya. Aku juga memberitahunya bahwa aset yang kupulihkan tidak akan pernah kembali ke tangan Baskara, karena semua itu sekarang sah menjadi milik Fajar, anak yang dulu mereka abaikan kehadirannya. Ibu Widya hanya bisa menunduk, menyadari bahwa dinding pertahananku kini jauh lebih kuat daripada egonya. Sebelum ia pergi, aku memberikan sebuah amplop berisi alamat unit apartemen kecil yang pernah kujanjikan melalui Sari. Itu adalah tempat tinggal yang layak, namun jauh dari kemewahan. Aku menegaskan bahwa itu adalah bantuan terakhir dariku sebagai bentuk rasa hormatku pada statusnya sebagai nenek dari anakku. Namun ia tidak diperbolehkan mencampuri urusan bisnis atau kehidupanku lagi. Penyesalan yang terlambat memang selalu terasa pahit. Dan aku bisa melihat beban penyesalan itu menggelayut di matanya saat ia melangkah keluar dari rumahku dengan langkah yang gontai. Sore harinya, aku menerima laporan dari Bapak Surya mengenai perkembangan kasus hukum Maya. Ternyata, Maya memiliki jaringan yang lebih luas dalam upaya sabotase perusahaan-perusahaan besar. Ia bukan hanya mendendam padaku, tapi ia adalah pemain profesional dalam menghancurkan reputasi bisnis. Penemuan ini membuat pihak berwajib melakukan investigasi lebih dalam, yang justru semakin memperberat hukuman bagi Maya. Baskara sendiri dinyatakan bersih dari konspirasi sabotase, namun ia tetap bersalah dalam hal penyelewengan dana internal dan kelalaian manajerial. Ia tidak dipenjara dalam waktu lama, namun ia harus membayar denda yang sangat besar yang akan menghabiskan sisa harta yang ia miliki. Aku duduk di teras sambil menyusui Fajar, melihat matahari yang mulai tenggelam di balik pepohonan. Ada rasa lega yang luar biasa saat mengetahui bahwa keadilan telah ditegakkan tanpa aku harus menjadi sosok yang kejam seperti mereka. Aku telah mengambil kembali apa yang menjadi hakku, mengamankan masa depan anakku, dan memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi mereka yang pernah merendahkanku. Kini, fokus utamaku adalah membangun kembali imperium bisnis ayahku dengan fondasi yang lebih jujur dan transparan. Aku sudah mulai menghubungi beberapa mantan karyawan ayah yang dulu dipecat secara sepihak oleh Baskara, mengajak mereka kembali untuk membangun sesuatu yang besar dari nol. Malam itu, aku menerima surat dari Baskara yang dikirimkan melalui pengacaranya. Surat itu sangat pendek, hanya berisi ucapan terima kasih karena aku tidak membiarkan ibunya terlantar di jalanan, dan permohonan maaf yang tulus atas semua luka yang ia torehkan. Ia menyatakan bahwa ia akan pergi dari kota ini untuk memulai hidup baru sebagai orang biasa di desa terpencil, mencoba mencari ketenangan setelah semua badai yang ia ciptakan. Aku tidak membalas surat itu. Bagiku, kata maaf adalah sebuah awal, namun bukan berarti aku harus kembali ke dalam pelukannya. Kami telah menempuh jalan yang berbeda, dan jalanku kini dipenuhi dengan harapan dan cahaya bersama Fajar. Aku menutup hari itu dengan doa syukur yang mendalam. Pengabdianku selama 5 tahun mungkin berakhir dengan luka,
Namun luka itu telah bertransformasi menjadi kekuatan yang tidak tergoyahkan. Aku bukan lagi Aisyah yang lemah dan mudah disiram sup panas tanpa perlawanan. Aku adalah seorang ibu, seorang pemimpin, dan seorang wanita yang telah memenangkan kembali kedaulatan atas hidupnya sendiri. 10 miliar rupiah hanyalah angka, namun kedamaian yang kurasakan saat memeluk Fajar adalah kekayaan yang sesungguhnya. Esok hari, aku akan memulai langkah pertamaku sebagai direktur utama di perusahaanku sendiri, membawa warisan ayahku menuju puncak kejayaan yang baru tanpa ada lagi bayang-bayang pengkhianatan. Bulan-bulan pertama menjalankan bisnis dari rumah mungil ini memberikan perspektif baru yang jauh lebih bermakna. Aku tidak lagi mengejar angka-angka kosong di atas kertas untuk memuaskan ego lelaki seperti Baskara. Fokusku kini adalah membangun kembali warisan ayahku dengan integritas yang tak tergoyahkan. Setiap keputusan yang kuambil kini selalu melewati pertimbangan tentang masa depan Fajar. Anakku tumbuh dengan sehat. Senyumnya menjadi pengobat paling mujarab bagi setiap sisa nyeri di hatiku. Namun, di tengah kesibukan membangun kembali kejayaan itu, aku sampai pada sebuah persimpangan batin yang cukup berat. Kekayaan yang berhasil kupulihkan dari tangan Baskara dan Ibu Widya berjumlah sangat fantastis, jauh melampaui 10 miliar rupiah awal yang kusimpan. Ada rasa kemenangan di sana, namun ada juga rasa hampa yang membayangi jika aku hanya menyimpan semua itu untuk diriku sendiri. Bapak Surya datang mengunjungiku pada suatu sore yang teduh, membawa tumpukan dokumen final mengenai pembagian harta Gonogini dan pengalihan seluruh aset perusahaan. Beliau menjelaskan bahwa secara hukum, aku kini memiliki segalanya. Rumah mewah di pusat kota, lahan pabrik, hingga seluruh sisa saldo di rekening korporat kini berada dalam kendali mutlak jemariku. Baskara sudah tidak memiliki kekuatan hukum apapun untuk menggugat. Namun, saat menatap dokumen-dokumen itu, aku justru merasa terbebani. Memori tentang bagaimana harta itu dikumpulkan melalui keringat dan air mata, serta bagaimana harta itu menjadi racun yang menghancurkan moral keluarga Baskara, membuatku berpikir ulang. Aku tidak ingin Fajar tumbuh besar dengan bayang-bayang harta yang memiliki sejarah penuh dendam dan pengkhianatan. Setelah berdiskusi panjang dengan Sari dan Bapak Surya, aku mengambil sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Aku memutuskan untuk tidak mengambil semua harta itu untuk kemewahan pribadiku. Aku menginstruksikan untuk menjual rumah mewah yang penuh memori buruk itu, dan menyumbangkan seluruh hasilnya ke panti asuhan, dan yayasan pemberdayaan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Aku ingin uang yang dulu menjadi alat untuk menghinaku kini menjadi alat untuk menyelamatkan wanita-wanita lain yang bernasib sama denganku. Aku hanya menyisakan modal yang cukup untuk menjalankan pabrik ayahku secara sehat dan dana pendidikan yang aman untuk Fajar hingga perguruan tinggi nanti. Bagiku, kedamaian sejati bukan terletak pada berapa banyak rumah yang kita miliki, melainkan pada seberapa bersih hati kita saat merebahkan kepala untuk tidur. Keputusan ini rupanya sampai ke telinga Ibu Widya yang kini tinggal di apartemen kecil yang kuberikan. Sari bercerita bahwa wanita itu menangis sejadi-jadinya saat mendengar bahwa rumah mewahnya akan disumbangkan untuk amal. Namun, tangisannya kali ini bukan karena amarah, melainkan karena rasa malu yang luar biasa. Ia menyadari bahwa wanita yang dulu ia siram dengan sup panas justru memiliki kemuliaan hati yang tidak pernah ia bayangkan. Sementara itu, kabar dari desa terpencil menyebutkan bahwa Baskara kini bekerja sebagai buruh tani biasa. Ia hidup dalam kesederhanaan yang ekstrim, jauh dari gemerlap dunia usaha yang dulu membesarkan namanya. Aku merasa inilah titik di mana keadilan benar-benar terpenuhi. Bukan dengan menghancurkan nyawa mereka, tapi dengan membiarkan mereka hidup dalam cermin kenyataan atas apa yang telah mereka lakukan. Aku mulai sering mengadakan pertemuan dengan para pengusaha kecil dan menengah, berbagi ilmu tentang manajemen keuangan yang dulu kupelajari secara otodidak. Aku ingin menciptakan ekosistem bisnis yang lebih manusiawi, di mana karyawan bukan hanya dianggap sebagai angka, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar. Perusahaan baruku, yang kunamai Fajar Nusantara, mulai menunjukkan tren positif. Para vendor yang dulu sempat kutarik dukungannya kini kembali dengan penuh rasa hormat, bukan karena takut kehilangan bayaran, tapi karena mereka percaya pada kepemimpinanku. Aku merasa jauh lebih berdaya sekarang, berdiri di atas kaki sendiri tanpa perlu bersembunyi di balik bayang-bayang kesuksesan suami yang palsu. Suatu malam, saat aku sedang menimang Fajar di teras, aku melihat ke langit yang dipenuhi bintang. Aku teringat pada diriku beberapa bulan lalu yang menangis di bawah meja makan sambil membersihkan tumpahan sup. Betapa jauh perjalanan yang telah kutempuh. Rasa pahit pengkhianatan itu kini telah bertransformasi menjadi kebijaksanaan yang menenangkan.
Aku menyadari bahwa pengusiran itu bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah cara semesta untuk menyelamatkanku dari pernikahan yang beracun. Jika Baskara tidak mengusirku, mungkin aku masih terjebak sebagai istri yang menderita, menelan semua hinaan demi status sosial yang kosong. Kini, aku memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Melepaskan dendam adalah langkah tersulit namun paling membebaskan. Aku sudah memaafkan Baskara, bukan karena dia layak mendapatkan maaf, tapi karena aku layak mendapatkan kedamaian. Aku tidak ingin energi negatif terus mengalir di dalam darahku dan memengaruhi cara aku mendidik Fajar. Aku ingin anakku tumbuh melihat seorang ibu yang penuh kasih, bukan seorang ibu yang dipenuhi oleh api kemarahan. Dengan menyumbangkan sebagian besar aset itu, aku merasa telah mencuci bersih semua noda masa lalu. Aku memulai hidup baru dengan tangan yang ringan dan hati yang lapang. Bapak Surya sempat bertanya apakah aku tidak menyesal kehilangan peluang untuk menjadi wanita terkaya di kota ini. Aku hanya tersenyum dan menjawab bahwa aku sudah merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia hanya dengan melihat Fajar bernapas dengan tenang. Harta bisa dicari, namun integritas dan ketenangan jiwa adalah sesuatu yang harus dijaga dengan taruhan nyawa. Besok adalah hari di mana aku akan meresmikan kantor baru Fajar Nusantara. Tidak ada pesta mewah, hanya doa bersama dengan para anak yatim dan karyawan lama yang sudah kuanggap sebagai saudara. Aku ingin memulai segala sesuatunya dengan keberkahan, memastikan bahwa setiap rupiah yang masuk ke perusahaan ini adalah hasil dari kerja keras yang jujur. Hidupku kini bukan lagi tentang balas dendam, melainkan tentang pertumbuhan dan pengabdian yang tulus. Mentari pagi menyelinap masuk melalui celah jendela rumah mungilku, membawa kehangatan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hari ini adalah tepat 1 tahun sejak badai besar itu meluluhlantakkan duniaku. Namun di atas puing-puing kehancuran itu, aku telah membangun sebuah taman yang jauh lebih indah. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan setelan kerja berwarna biru navy yang elegan namun bersahaja. Tidak ada lagi daster kusam yang penuh noda dapur. Yang ada hanyalah seorang wanita yang matanya memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri yang telah teruji oleh api penderitaan. Di gendonganku, Fajar sudah mulai aktif bergerak. Jemari mungilnya berusaha meraih bros perak di kerah bajuku. Ia adalah permata hidup yang kehadirannya jauh lebih berharga daripada 10 miliar rupiah manapun yang pernah kusembunyikan. Aku melangkah menuju ruang tamu di mana Sari sudah menunggu dengan setumpuk laporan bulanan perusahaan Fajar Nusantara. Bisnis manufaktur yang kurintis kembali dari nol kini telah stabil dan mulai dikenal karena kualitas serta integritasnya. Kami tidak lagi hanya memproduksi barang, tetapi juga memberdayakan ratusan wanita dari lingkungan sekitar yang membutuhkan kemandirian ekonomi. Aku duduk di kursi kayu jati peninggalan ayah, merasakan kehadiran beliau yang seolah tersenyum bangga melihat putrinya berhasil memulihkan nama baik keluarga. Sari melaporkan bahwa seluruh proses penjualan aset lama telah selesai sepenuhnya, dan dana hibah untuk Yayasan Pemberdayaan Perempuan telah disalurkan sesuai rencana. Hatiku terasa sangat ringan, seolah beban berat yang selama ini menekan pundakku telah menguap bersama kabut pagi. Sesaat sebelum kami berangkat ke kantor untuk perayaan hari jadi perusahaan yang pertama, sebuah kiriman surat tiba di depan pintu. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah perangko dari sebuah desa terpencil di kaki gunung. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat selembar foto lama pernikahan kami yang sudah mulai menguning di bagian pinggirnya, namun wajahku di sana telah dipotong dengan rapi, menyisakan hanya sosok Baskara yang tampak asing. Di balik foto itu tertulis sebuah kalimat singkat dengan tulisan tangan yang sangat kukenali, namun kini tampak gemetar. Terima kasih telah mengajarkanku apa artinya menjadi manusia. Fajar adalah anak yang beruntung memiliki ibu sepertimu. Aku sudah melepaskan segalanya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas meski tanpa apa-apa. Aku menatap tulisan itu tanpa ada rasa benci yang tersisa. Baskara telah menemukan jalannya sendiri melalui kemiskinan dan kesunyian, sebuah perjalanan penebusan dosa yang mungkin memang harus ia tempuh. Kabar dari Maya juga sudah mencapai titik akhirnya. Ia kini menjalani masa hukuman yang cukup lama di penjara karena serangkaian kasus penipuan sistematis. Sementara Ibu Widya, menurut laporan Sari, kini aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan apartemen kecilnya, belajar untuk hidup tanpa pelayan dan mulai menghargai setiap butir nasi yang ada di piringnya. Kehidupan telah memberikan pelajaran yang setimpal bagi setiap orang sesuai dengan apa yang mereka tanam. Dendamku telah lunas, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan membiarkan kebenaran mengambil alih kendali. Mobil kami meluncur membelah jalanan kota yang kini terasa jauh lebih ramah. Sesampainya di kantor, aku disambut oleh senyum tulus dari para karyawan yang bukan lagi bekerja karena rasa takut,
melainkan karena rasa memiliki. Kami mengadakan acara syukuran sederhana di aula utama. Saat aku berdiri di depan podium untuk memberikan sambutan, aku melihat kembali ke arah kerumunan. Ada banyak wajah yang dulu juga pernah merasakan pahitnya pengkhianatan dan kekerasan, namun kini mereka berdiri tegak denganku. Aku tidak bicara tentang keuntungan materi atau pertumbuhan saham. Aku bicara tentang martabat, tentang bagaimana seorang wanita harus tetap menjaga kehormatannya meski dunia berusaha menyiramnya dengan sup panas yang menyakitkan. Keberhasilan sejati bukanlah saat kita berhasil menjatuhkan musuh, ucapku dengan suara yang jernih dan berwibawa, namun saat kita berhasil bangkit dari kehancuran tanpa kehilangan rasa kemanusiaan kita. Tepuk tangan bergemuruh di ruangan itu, namun mataku tetap tertuju pada Fajar yang berada di pelukan Sari di barisan depan. Aku ingin anak ini tumbuh besar mengetahui bahwa ibunya pernah hancur, namun ia tidak pernah membiarkan kehancuran itu menjadi identitasnya. Aku ingin ia tahu bahwa kekuatan yang paling besar di dunia ini bukanlah uang atau kekuasaan, melainkan ketulusan hati untuk memaafkan dan keberanian untuk memulai kembali dari titik nol. Selesai acara, aku menyempatkan diri untuk duduk sendirian di ruangan kerjaku yang menghadap ke arah gedung kantor Baskara yang dulu. Gedung itu kini telah berganti nama dan dimiliki oleh perusahaan lain. Pemandangan itu tidak lagi membuatku sesak. Aku menyadari bahwa pengusiran di tengah hujan deras setahun yang lalu adalah kado terbaik yang pernah diberikan semesta kepadaku. Tanpa pengusiran itu, aku tidak akan pernah tahu seberapa besar potensi yang kupunya. Tanpa luka bakar di tanganku, aku tidak akan pernah belajar untuk mengobati luka hatiku sendiri. Aku mengambil napas dalam-dalam, menghirup aroma kebebasan yang sesungguhnya. Aku bukan lagi bayangan dari seorang pengusaha sukses. Aku adalah arsitek dari kebahagiaanku sendiri. Sore harinya, aku membawa Fajar berjalan-jalan di taman kota. Kami duduk di sebuah bangku kayu di bawah pohon yang rindang. Aku melihat orang-orang berlalu lalang dengan urusan mereka masing-masing. Ada rasa damai yang tak terlukiskan menyelimuti jiwaku. 10 miliar rupiah yang dulu menjadi pegangan daruratku kini telah menjadi benih yang menumbuhkan ribuan harapan bagi orang lain. Aku telah melepaskan status sebagai korban dan sepenuhnya memeluk peranku sebagai penyintas dan pemberi kehidupan. Bekas luka di tanganku kini tampak memudar, namun ia akan selalu ada di sana sebagai medali kehormatan yang menandai kemenanganku atas ketidakadilan. Saat Fajar mulai berganti menjadi senja yang kemerahan, aku merapikan selimut Fajar dan bersiap untuk pulang. Hidup ini memang penuh dengan tikungan yang tak terduga, dengan plot twist yang kadang terasa sangat kejam. Namun, aku telah belajar bahwa selama kita tetap memegang teguh kejujuran dan cinta, tidak ada badai yang bisa menenggelamkan kapal kita selamanya. Aku melangkah menuju mobil dengan hati yang penuh dengan syukur. Masa lalu telah selesai dikubur dengan layak, dan masa depan kini membentang luas tanpa batas. Di rumah nanti, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi makian. Hanya ada tawa kecil Fajar dan kehangatan sejati yang selama ini kucari. Aku menutup babak panjang ini dengan sebuah senyuman yang paling tulus yang pernah kuberikan pada dunia. Perjalanan dari seorang istri yang teraniaya menjadi seorang wanita yang berdaya telah tuntas. Aku telah mengambil kembali aset-asetku, namun yang paling berharga dari semuanya adalah aku telah mengambil kembali diriku sendiri yang sempat hilang. Fajar yang kini tertidur lelap di kursi belakang adalah saksi bisu dari setiap tetes air mata yang kini telah berubah menjadi permata kebijaksanaan. Esok adalah hari yang baru, dan aku sudah sangat siap untuk menyambut setiap detiknya dengan tangan yang terbuka dan hati yang lapang. Kesedihan telah lama berlalu, dan kini saatnya cahaya kebahagiaan menyinari setiap langkah yang kuambil dalam kedaulatan penuh sebagai seorang perempuan yang merdeka.